Malam itu, hujan turun rintik-rintik membasahi tanah desa. Amelia baru saja selesai mengaji di masjid kecil yang terletak di pinggir desa. Gadis itu meniti jalan setapak menuju rumahnya yang tak jauh dari persawahan. Cahaya lentera yang dibawanya berayun pelan, menambah nuansa temaram di antara hamparan padi yang bergoyang tertiup angin malam. Namun, Amelia tidak tahu bahwa kegelapan malam itu menyimpan malapetaka. 5 pemuda desa, Rudi, Bima, Dani, Wira, dan Joko, sudah mengintainya sejak ia melangkah keluar dari masjid. Dengan niat busuk di hati mereka, kelima pemuda itu bersembunyi di sebuah gubuk reot di tengah sawah, menunggu Amelia lewat. Ketika Amelia melintas di dekat gubuk, tangan-tangan kasar menariknya ke dalam. Jeritan gadis itu terserap oleh suara hujan dan gemerisik dedaunan. Tidak ada yang mendengar, tidak ada yang menolong. Malam itu, Amelia menjadi korban kebiadaban 5 manusia yang sudah dikuasai nafsu setan. Setelah puas melampiaskan nafsu mereka, kelima pemuda itu meninggalkan Amelia yang tergeletak di lantai tanah. Tubuhnya berlumuran luka dan air mata. Dalam keputusasaan, Amelia menyeret dirinya kembali ke rumahnya, hanya ditemani lentera yang mulai meredup. Sesampainya di rumah, ia terkunci dalam ruangannya, menangis sepanjang malam. Hari-hari berikutnya berubah menjadi neraka bagi Amelia. Rasa malu, trauma, dan ketakutan menghantuinya. Ia tidak berani keluar rumah. Bahkan ketika ibunya memanggilnya untuk makan atau beribadah. Tubuhnya semakin kurus. Wajahnya pucat pasi. Ia hanya duduk diam di sudut kamar, memandangi lentera yang dulu setia menemaninya pulang dari masjid. Setiap kali cahaya lentera berkedip, bayangan kejadian malam itu kembali terulang dalam pikirannya. Ibunya mulai curiga. Wanita tua itu mengetuk pintu kamar Amelia berulang kali, memohon agar putrinya mau berbicara. Namun, Amelia tetap diam. Ia merasa dunia ini tidak adil. Hukum di desa mereka pun tidak berpihak padanya. Ia tahu bahwa jika ia bicara, tidak ada yang akan percaya. 5 pemuda itu adalah anak-anak orang terpandang di desa, sementara ia hanya gadis biasa. Malam demi malam, pikirannya semakin gelap. Suara-suara sumbang dari warga desa mulai terdengar di telinganya. Beberapa wanita mencibir, menganggap Amelia sebagai gadis pembawa sial. Beberapa lelaki memandangnya dengan tatapan yang membuatnya jijik. Ia merasa sendirian, tak ada yang berpihak padanya. Di saat itulah, Amelia mulai berpikir bahwa satu-satunya jalan keluar adalah kematian. Malam itu, tepat seminggu setelah tragedi yang menimpanya, Amelia mengambil lentera yang selalu berada di sudut kamarnya. Ia memandangi nyalanya yang redup, seakan cahaya itu memahami kesedihannya. Dengan tangan gemetar, ia meraih botol minyak tanah yang digunakan untuk bahan bakar lentera. Ia menumpahkan minyak itu ke tubuhnya. Matanya kosong menatap bayangan dirinya di cermin. Dalam heningnya malam, ia menyalakan korek api dan menyentuhkannya ke tubuhnya yang telah dibasahi minyak. Api menyala dengan cepat, membakar tubuhnya dalam sekejap. Tidak ada teriakan, tidak ada jeritan. Amelia hanya tersenyum tipis sebelum nyawanya benar-benar menghilang. Cahaya lentera terakhir yang menyinari hidupnya kini telah padam. 2 hari kemudian, warga desa digegerkan dengan bau menyengat yang keluar dari rumah Amelia. Ketika pintu didobrak, mereka menemukan tubuh Amelia yang telah hangus terbakar. Di sampingnya, lentera yang menjadi saksi bisu penderitaannya masih menyala redup, seakan menyimpan amarah yang belum tersalurkan. Namun, kematian Amelia bukanlah akhir. Ia telah menjadi bagian dari kegelapan yang lebih dalam, menanti waktunya untuk membalas dendam. Malam-malam di desa itu tidak akan pernah sama lagi. Lentera yang dulu membawa cahaya kini menjadi pertanda kengerian yang akan datang. Seminggu setelah kematian Amelia, Rudi, pemimpin dari kelima pemuda, mulai mengalami kejadian aneh. Setiap malam, ia mendengar suara langkah kaki di sekitar rumahnya. Kadang terdengar suara bisikan memanggil namanya dengan nada serak dan penuh kebencian. Suatu malam, Rudi pulang dari warung setelah minum bersama teman-temannya. Ia memutuskan untuk melewati jalur persawahan, jalur yang lebih cepat menuju rumahnya.
Saat itulah ia merasakan ada yang mengikutinya. Ia berhenti sejenak, menoleh ke belakang, namun tidak ada siapapun. Saat melanjutkan langkahnya, tiba-tiba suara langkah kaki menjadi lebih keras. Rudy mempercepat langkahnya, tetapi suara itu semakin mendekat. Dalam ketakutannya, ia berlari menuju gubuk tempat mereka dulu memperkosa Amelia. Tiba-tiba, lentera di dekatnya menyala sendiri, menampakkan sosok Amelia dengan tubuh hangus, mata kosong yang penuh dendam. "Kau tidak bisa lari, Rudy." Suara Amelia menggema di sekelilingnya. Rudy menjerit, tetapi suaranya tertahan di tenggorokan. Tubuhnya kaku, tak bisa bergerak. Tangan hitam berjelaga mencengkeram lehernya. Mencengkeramnya begitu erat hingga napasnya terhenti. Keesokan harinya, warga menemukan jasad Rudy tergantung di dalam gubuk. Matanya terbuka lebar dengan ekspresi ketakutan yang tak terlukiskan. Malam berikutnya, suara langkah kaki masih terdengar di desa, seolah Amelia masih berkeliaran, mencari korban berikutnya. Seminggu setelah kematian Amelia, Rudy, pemimpin dari kelima pemuda, mulai mengalami kejadian aneh. Setiap malam, ia mendengar suara langkah kaki di sekitar rumahnya. Kadang terdengar suara bisikan memanggil namanya dengan nada serak dan penuh kebencian. Suatu malam, Rudy pulang dari warung setelah minum bersama teman-temannya. Ia memutuskan untuk melewati jalur persawahan, jalur yang lebih cepat menuju rumahnya. Saat itulah ia merasakan ada yang mengikutinya. Ia berhenti sejenak, menoleh ke belakang, namun tidak ada siapapun. Saat melanjutkan langkahnya, tiba-tiba suara langkah kaki menjadi lebih keras. Rudy mempercepat langkahnya, tetapi suara itu semakin mendekat. Dalam ketakutannya, ia berlari menuju gubuk tempat mereka dulu memperkosa Amelia. Tiba-tiba, lentera di dekatnya menyala sendiri, menampakkan sosok Amelia dengan tubuh hangus, mata kosong yang penuh dendam. "Kau tidak bisa lari, Rudy." Suara Amelia menggema di sekelilingnya. Rudy menjerit, tetapi suaranya tertahan di tenggorokan. Tubuhnya kaku, tak bisa bergerak. Tangan hitam berjelaga mencengkeram lehernya. Mencengkeramnya begitu erat hingga napasnya terhenti. Keesokan harinya, warga menemukan jasad Rudy tergantung di dalam gubuk. Matanya terbuka lebar dengan ekspresi ketakutan yang tak terlukiskan. Malam berikutnya, suara langkah kaki masih terdengar di desa, seolah Amelia masih berkeliaran, mencari korban berikutnya. Setelah kematian Rudy, desa diliputi ketakutan. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Bima, yang merasa terguncang, berusaha menenangkan dirinya dengan meyakinkan bahwa semua ini hanya kebetulan. Namun, malam harinya, ia mengalami mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia berada di dalam ruangan gelap dengan lentera yang redup di tangannya. Suara tangisan memenuhi udara, semakin lama semakin keras. Ia menoleh, dan di sana, Amelia berdiri dengan tubuh terbakar. Api masih menyala di beberapa bagian kulitnya. "Apa yang kau inginkan?" Bima berteriak ketakutan. Amelia tidak menjawab. Ia hanya mendekat perlahan. Matanya menatap tajam, penuh kebencian. Tiba-tiba, lentera di tangan Bima meledak, membakar tangannya. Ia menjerit kesakitan dan terbangun dengan napas tersengal. Namun, kengerian tidak berhenti di situ. Tangannya benar-benar melepuh, seolah terbakar sungguhan. Ketika ia menatap bayangannya di cermin, ia melihat sosok Amelia tersenyum mengerikan di belakangnya. Jeritan panjang terdengar dari rumah Bima malam itu. Setelah kejadian itu, Bima tidak lagi bisa tidur dengan tenang. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan Amelia muncul dalam mimpi buruknya. Di dalam mimpi itu, Amelia tidak hanya muncul dalam wujud terbakar, tetapi juga menyebutkan nama-nama korban berikutnya. Siang hari, Bima berusaha menghindari tidur, tetapi tubuhnya semakin lemah. Orang-orang desa melihat perubahan drastis pada dirinya. Matanya cekung, tubuhnya gemetar, dan ia sering berbicara sendiri. Ketika ditanya oleh teman-temannya, ia hanya diam atau bergumam tidak jelas. Suatu malam, Bima mencoba melawan ketakutannya. Ia menyalakan semua lampu di kamarnya,
berharap cahayanya bisa mengusir kegelapan yang terus menghantuinya. Namun, saat malam semakin larut, listrik di rumahnya tiba-tiba padam. Kegelapan menyelimuti ruangan, dan dalam sekejap, lentera di sudut kamar menyala dengan sendirinya. Bayangan Amelia muncul di cermin. Matanya merah menyala. Bima mundur perlahan, tetapi tiba-tiba cermin itu retak dan suara bisikan terdengar memenuhi ruangan. Saatnya membayar. Bima berteriak dan berlari keluar rumah. Ia menyeberangi pekarangan, berusaha mencapai jalan utama. Namun, setiap langkah yang ia ambil terasa seperti semakin menjauh dari jalan keluar. Ia berlari dan berlari, tetapi mendapati dirinya kembali ke tempat yang sama, di depan rumahnya sendiri. Ketika ia menoleh ke belakang, Amelia sudah berdiri di sana, dengan tubuh hitam legam dan mata kosong yang terus menatapnya. Dalam sekejap, api menyala dari tanah dan melingkari Bima. Ia berusaha berlari, tetapi kaki-kakinya terasa berat, seakan sesuatu menariknya ke bawah. Pagi harinya, warga desa menemukan tubuh Bima tergantung di depan rumahnya. Wajahnya penuh luka bakar. Tangannya mencakar lehernya sendiri seakan mencoba melepaskan sesuatu yang tak kasat mata. Kematian Bima semakin menambah ketakutan di desa itu. Namun, Amelia belum selesai. Masih ada 3 orang yang harus membayar atas apa yang telah mereka lakukan. Setelah kematian Rudy dan Bima, ketakutan menyelimuti desa. Wira dan Dani merasa hidup mereka kini berada dalam ancaman. Mereka tahu ini bukan kebetulan. Mereka berdua ingat betul wajah Amelia di malam kejadian itu, dan mereka tahu arwahnya kini kembali untuk menuntut balas. Dani mulai merasakan sesuatu yang aneh. Setiap malam, ia mendengar suara tawa anak kecil di luar rumahnya. Semula ia mengira itu hanya anak-anak desa yang masih bermain hingga larut malam. Namun, ketika ia mengintip dari balik jendela, ia melihat seorang gadis kecil duduk di halaman rumahnya, memainkan lentera yang menyala redup. Ketika Dani memperhatikan lebih seksama, gadis itu mengangkat kepalanya, dan wajahnya berubah menjadi Amelia. Kulitnya yang terbakar, matanya kosong tanpa bola mata, dan senyumnya yang mengerikan membuat darah Dani berdesir. Ia segera menutup tirai dan mundur ketakutan. Namun, suara tawa itu semakin keras, seperti ada yang mengelilingi rumahnya. Dani meraih ponselnya dan mencoba menghubungi Wira, tetapi tidak ada jawaban. Ia mulai panik dan menyalakan semua lampu di rumahnya. Namun, seperti yang terjadi pada Bima, listrik tiba-tiba padam. Kegelapan menyelimuti rumah. Suara tawa itu berubah menjadi tangisan memilukan. Dani menutup telinganya, tetapi suara itu semakin mendekat. Ketika ia membuka matanya, ia melihat bayangan hitam berdiri di sudut ruangan, memegang lentera yang kini bersinar terang. Api dari lentera itu tiba-tiba membesar, membakar langit-langit rumahnya. Dani berlari keluar dengan napas tersengal. Namun, begitu kakinya menjejak tanah halaman, ia menyadari sesuatu yang mengerikan. Lingkungan di sekelilingnya telah berubah. Ia tidak lagi berada di desanya. Sekelilingnya hanyalah hamparan sawah yang gelap, dengan satu gubuk tua di tengahnya, gubuk tempat mereka dulu memperkosa Amelia. Tubuhnya membeku. Ia tidak ingin masuk ke dalam gubuk itu, tetapi kakinya seperti ditarik oleh kekuatan tak kasat mata. Pintu gubuk terbuka dengan sendirinya, dan di dalamnya, ia melihat lentera yang sama seperti yang digunakan Amelia malam itu. Cahaya lentera itu berkedip-kedip, semakin redup, sebelum akhirnya padam. Suara Amelia terdengar tepat di belakangnya. "Kau tahu tempat ini, bukan, Dani?" Bisiknya dengan nada lembut yang justru membuat bulu kuduk Dani meremang. Dani menoleh, dan dalam sekejap, sesuatu merenggutnya ke dalam kegelapan. Ia menjerit, tetapi tidak ada yang mendengar. Keesokan harinya, warga desa menemukan tubuh Dani di depan gubuk tua itu. Matanya membelalak, wajahnya penuh luka bakar, dan di tangannya masih menggenggam lentera yang telah pecah. Sementara itu, Wira yang masih tersisa mulai merasakan ketakutan yang sama. Ia tidak ingin menjadi korban berikutnya, tetapi ia tahu bahwa Amelia tidak akan berhenti sampai semua telah membayar dosa mereka. Kini hanya tinggal Wira dan Joko.
Mereka tahu kematian rekan-rekan mereka bukanlah kebetulan. Ketakutan semakin menyelimuti mereka, membuat mereka berusaha mencari perlindungan. Namun, Amelia tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Malam itu, Wira dan Joko memutuskan untuk melarikan diri dari desa. Mereka mengemas barang-barang secukupnya dan bergegas keluar dari rumah sebelum malam semakin larut. Namun, tidak peduli jalan mana yang mereka ambil, setiap langkah yang mereka tempuh selalu membawa mereka kembali ke desa. Seakan ada kekuatan tak terlihat yang menyesatkan mereka. "Kita seperti terperangkap," ujar Joko dengan napas memburu. "Amelia tidak akan membiarkan kita pergi." Wira menggertakkan giginya. "Kita harus bersembunyi di tempat suci. Mungkin dia tidak akan berani masuk ke dalam masjid." Dengan penuh harapan, mereka berlari menuju masjid desa. Pintu kayu tua masjid itu terbuka dengan mudah, dan mereka segera masuk, menutup pintu rapat-rapat di belakang mereka. Ruangan itu gelap dan sunyi, hanya diterangi oleh beberapa lampu minyak yang masih menyala redup. Namun, tak lama setelah mereka duduk untuk menenangkan diri, hawa dingin menjalari tubuh mereka. Wira merasakan tengkuknya merinding, dan Joko mulai gemetar. "Dia di sini," bisik Joko dengan suara lirih. Tiba-tiba, semua lampu minyak di dalam masjid padam serempak. Udara menjadi lebih berat, seolah dipenuhi oleh kehadiran sesuatu yang tak kasat mata. Samar-samar, suara langkah kaki terdengar bergema di dalam ruangan. Kemudian, terdengar suara bisikan. "Kalian tidak bisa lari dariku." Lentera yang berada di tengah ruangan tiba-tiba menyala dengan api berwarna biru. Cahaya aneh itu menampakkan bayangan seseorang. Sosok Amelia dengan tubuh hangus terbakar, matanya kosong tanpa bola mata, dan senyum dingin di wajahnya. Joko langsung berdiri dan berlari menuju pintu, mencoba membukanya, tetapi pintu itu seolah telah terkunci dari luar. Napasnya memburu, keringat dingin membasahi tubuhnya. Wira, yang masih di tempatnya, berusaha membaca doa, berharap itu bisa mengusir roh Amelia. Namun, suaranya semakin melemah, digantikan oleh rasa takut yang begitu mencekik. "Kalian sudah mengambil segalanya dariku." Suara Amelia bergema di seluruh ruangan. "Sekarang giliran kalian membayar." Tiba-tiba, Joko merasakan tangannya terasa panas. Ia melihat ke bawah dan mendapati api menjalar dari telapak tangannya, naik ke lengannya dengan cepat. Ia menjerit histeris, berusaha memadamkan api itu, tetapi semakin ia mencoba, semakin cepat api itu melahap tubuhnya. Wira mundur dengan mata terbelalak, melihat temannya terbakar hidup-hidup. Ia ingin menolong, tetapi kakinya terasa kaku. Dalam hitungan detik, tubuh Joko telah menjadi abu, meninggalkan jejak hitam di lantai masjid. Kini tinggal Wira. Napasnya tersengal, tubuhnya gemetar hebat. Ia menatap Amelia, yang kini melangkah mendekatinya perlahan. "Amelia, maafkan aku." Suaranya lirih, dipenuhi rasa bersalah yang telah lama ia pendam. Namun, Amelia hanya tersenyum miring. "Maaf tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi." Tiba-tiba, lentera di tengah ruangan kembali berkedip. Cahaya biru yang tadi bersinar mulai meredup. Tetapi sebelum sepenuhnya padam, cahaya itu berubah menjadi kobaran api yang langsung mengarah ke Wira. Api melingkari tubuhnya, membentuk dinding panas yang mengurungnya di tempat. Wira berusaha melompat keluar, tetapi kekuatan tak kasat mata menahannya di dalam lingkaran api itu. Seketika, terdengar suara letupan keras. Lentera yang berada di tengah ruangan pecah berkeping-keping, dan api yang mengelilingi Wira meledak dengan dahsyat. Jeritannya menggema di seluruh masjid sebelum akhirnya suara itu menghilang dalam kesunyian malam. Keesokan harinya, warga desa menemukan masjid dalam keadaan yang tak tersentuh oleh api, tetapi di tengah lantai, ada lingkaran hitam bekas terbakar, jejak terakhir dari keberadaan Wira. Malam-malam di desa itu tidak pernah sama lagi. Lentera-lentera yang tergantung di rumah-rumah warga terkadang berkedip sendiri, seakan ada sesuatu yang mengawasi dari kegelapan. Beberapa warga bersumpah melihat siluet seorang gadis di tengah sawah, memegang lentera yang bersinar redup. Amelia telah membalas dendamnya. Namun, apakah arwahnya benar-benar tenang?
Ataukah ia masih mencari korban lain? Terima kasih telah membaca kisah Hantu Lentera Malam sampai akhir. Jika kamu menyukai cerita ini, jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah seru lainnya. Dukung kami dengan menekan tombol like, share cerita ini ke teman-temanmu, dan tinggalkan komentar di bawah tentang bagian mana yang paling membuatmu merinding. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya.